Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya ingin memberikan, terserah, saya hanya memberikan supaya kita semua itu kalau bisa hidup damai, aman, tentram. Jangan agama dijadikan persoalan, agama jadi dibuat sampai panjang lebar. Itu jangan sampai, karena Al-Quran sendiri menyatakan barang siapa yang berbeda pendapat tentang Alkitab itu benar-benar jauh melampaui atau menyimpang dari kebenaran. Karena apa? Seringkali ada ayat di dalam Al-Quran, seringkali juga ada yang bertentangan sih dalam ayat-ayat. Ada ayat yang mengatakan jangan memilih orang Nasrani dan Yahudi sebagai teman setia. Ada jangan sampai memilih pemimpin orang Yahudi dan Nasrani. Itu kan kalau kita rasakan ini ayat atau yang bikin manusia atau wahyu ini, harus dipelajari benar wahyu atau bukan ini. Karena apa? Masa Allah kok dendamnya sampai sekarang itu apa maksudnya? Atau hanya ini nanti untuk mencari untuk mencari politik, agama dan identitas itu tadi yang berbahaya seperti itu. Jadi kendaraan untuk mencapai suatu kekuasaan. Biasanya kalau melalui keyakinan agama itu cepat sekali orang itulah. Di sini ada ayat di dalam surat Al-Baqarah nomor 2 ayat yang ke-62. Itu kalau tidak keliru Allah berfirman, innalazina amanu alazina hadu wa nasara wa sofiina man amana billahi wa yaumil akhiri wa amila solihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahyanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Nasrani, Sobiina, yang beriman kepada Allah, man amanabli, siapa saja berarti tidak berlabel agama, siapa saja kok, tidak harus A, B, C, D agamanya, siapa saja, tidak membatasi suku, ras, dan agama, apapun tidak ada. Itu kalau udah seperti itu ini nanti akan jatuh, kalau menghadapi diktum Al-Quran, pernyataan resmi dari Allah itu, ini sudah tidak ada mananya lagi. Hal-hal seperti itu tidak membeda-bedakan. Ini dibuka oleh semua umat manusia di dunia ini. Karena barang siapa saja yang beriman kepada Allah dan percaya kepada hari akhir, beramal soleh, mereka juga akan mendapat pahala dari sisi Tuhannya. Mereka tidak mempunyai rasa takut dan tidak bersedih hati. Lah di sini jadi tidak berlabel agama, barang siapa saja. Jadi barang siapa saja yang melakukan suatu kebaikan, Allah akan memberi kebaikan hidup di dunia dan di akhirat, sekalipun mereka tidak menyatakan secara formal tentang keislamannya. Itu jadi benar-benar ayat ini jelas. Jadi seringkali bertentangan, padahal sini semua orang beriman tetapi beriman harus ada ilmunya, ada amalnya. Nah, ilmu ada amalannya, tapi ayat malah ilmu. Jadi untuk melakukan amal itu harus dimotivasi dengan ilmunya gitu loh. Karena ilmu itu untuk mencari ridhonya Allah, wa ma yabtaghi mardotillah, untuk mencari keridhaan Allah, anugerah Allah. Ini jelas dengan ilmu. Maka dunia ini kan merupakan ilmu yang kelihatan jelas. Kalau orang Jawa bilang dunia ini, alam semesta itu sastro cetotan tinulis, ilmu yang tidak ditulis, yang tersirat dalam alam semesta ini. Ini semua alam semesta ada Al-Quran, cuman berbeda-beda cara menamakan. Sini orang Jawa
orang Sumatera, orang Kalimantan, Sulawesi, Irian, seluruh masyarakat ini punya pegangan kitab masing-masing gitu loh. Jadi jangan dianggap kita belajar pokoknya ajaran ilmu kejawen, ilmu dari Sumatera, ilmu dari sana, dari sini, itu terus dianggap lepas dari agama. Itu tidak. Semua ini adalah berbicara Al-Quran, jalan berpikir Al-Quran ini secara sempit gitu loh, yang luas pemikiran. Maka kita harus tahu ya toh, ilmu Al-Quran itu berbagai macam aspeknya. Kalau kita sudah mengerti semuanya itu, maka saudara akan baik agamanya, lebih luas dan lebih lengkap ilmu pengetahuannya, yang akan membawa paham kita dan sikap kita, mental kita, sikap mental kita akan lebih terbuka. Jadi duduk dengan orang siapa saja itu tidak bingung, wah jejer orang A, ajis, jejer orang B dekat orang C, nggak mau, karena cuman hanya berbeda keyakinan. Di sini tuh yang membuat keyakinan yang tidak dilandasi ilmu pengetahuan tuh seperti itu. Makanya dunia Al-Qurannya ilmu pengetahuan, jadi ilmu yang sangat ilmiah. Itulah kejadian dunia itu benar fakta, seperti Allah berbicara atau Allah berfirman, bila perintahnya menghendaki segala sesuatu hanya berkata jadi maka jadilah. Ada peristiwa kejadian ini fakta sejarah dunia ini yang bisa diselidiki ya, melalui riset dan eksperimen orang-orang ilmuwan supaya mendapatkan ilmu yang tersirat itu tadi, supaya ditulis di surat dalam kitab-kitab tersebut. Makanya Al-Quran benar-benar, kalau anda semua paham tentang Al-Quran, bacaan itu ya toh, itu Anda dengan apapun dan siapapun selalu mencintai, menyayangi. Maka Rasulullah juga pernah bersabda ya, sayangilah semua umat gitu loh. Jangan cuma kelompokmu sendiri, golonganmu sendiri, seagama sendiri, tidak, tapi cintailah seluruh umat semesta alam. Jadi bukan hanya manusia, sambok iblis ya saya cintai, setan, demit, tuyul, semut, buas, pokoknya blorong, ratu, itu semuanya tuh hal-hal yang bersifat roh-roh gaib itu saya sayangi. Bukan saya sayang tuh ikut kompromi bekerja sama dengan kita. Wong Allah saja menyayangi mereka semua kok. Kalau tidak disayangi oleh Allah, apa bisa hidup dia? Dia juga ada pada datnya. Makanya menyayangi, menghormati ya seluruh isi alam semesta ya, yang kelihatan maupun tak kelihatan itu semua ada hubungannya. Kita hargai, kita hormati, supaya kita tuh bisa hidup berdampingan secara harmonis. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.